Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Wahyunitasari yang merupakan salah seorang mahasiswi di Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Revolusi. Berikut ini saya akan menjelaskan materi mengenai peristiwa 10 November di Surabaya. Sebelum membahas lebih rinci terkait materi peristiwa 10 November di Surabaya, perlu kita ketahui apa sih itu peristiwa 10 November? Peristiwa 10 November yang terjadi pada tahun 1945 atau yang sekarang dikenal sebagai Hari Pahlawan merupakan satu peristiwa heroik segenap rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Surabaya adalah salah satu pertempuran terbesar yang terjadi pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Pertempuran antara pasukan Indonesia melawan pasukan sekutu tidak lepas kaitannya dengan peristiwa yang mendahulunya, yaitu perebutan kekuasaan dan senjata tentara Jepang. Perebutan senjata telah dimulai sejak tanggal 2 September tahun 1945. Beberapa faktor yang melatar belakangi pertempuran Surabaya yaitu sebagai berikut. Pertama, tragedi Hotel Yamato atau insiden berkibarnya bendera Belanda. Kedua, tentara sekutu Inggris pada tanggal 29 September 1945 mendarat di Tanjung Priok, Jakarta menggunakan kapal penjelajah Cumberland. Yang ketiga, penolakan pendaratan tentara sekutu di Surabaya. Setelah pendaratan tentara sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 di Surabaya, Mustopo menganjurkan Jenderal Malabi beserta pasukannya agar tidak perlu mendarat lebih dari 800 meter dari pelabuhan dan pasukan Indonesia yang akan mengantarkan para tawanan ke pelabuhan. Berikut ini penyebab terjadinya peristiwa 10 November di Surabaya. Terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi yang merupakan pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 1945 sekitar pukul 20.30. Dalam pertempuran di Surabaya pada saat itu, Malabi tewas terpanggang di dalam mobil yang ditumpanginya, diduga akibat terkena lemparan granat saat melintas di depan gedung International. Komandan Angkatan Perang Inggris di Indonesia, yaitu Jenderal Christison, menyebut tewasnya Malabi sebagai satu pembunuhan yang kejam. Dia menyatakan akan menuntut balas terhadap rakyat Indonesia dan Surabaya pada khususnya. Pasca kematian Jenderal Malabi, pemerintah Inggris mengeluarkan suatu ultimatum kepada masyarakat Surabaya. Berikut merupakan lampiran mengenai surat ultimatum Inggris. Adapun isi surat ultimatum tersebut yaitu seluruh pimpinan Indonesia termasuk pimpinan Gerakan Pemuda, Kepala Polisi, dan Kepala Radio Surabaya harus melapor ke Batavia Week pada tanggal 9 November pukul 18.00. Mereka harus berbaris satu persatu membawa segala jenis senjata yang mereka miliki. Senjata tersebut harus diletakkan di tempat yang berjarak 100 yard dari tempat pertemuan.
Setelah itu, orang-orang Indonesia harus datang dengan tangan di atas kepala mereka dan akan ditahan dan harus siap untuk menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Bagi pemuda-pemuda bersenjata diharuskan menyerahkan senjatanya dengan berbaris dan membawa bendera putih. Batas waktu yang ditentukan adalah pukul 6.00 pagi tanggal 10 November 1945 dan apabila tidak diindahkan, Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan darat, laut, dan udara untuk menghancurkan Surabaya. Dengan dikeluarkannya isi ultimatum tersebut, reaksi masyarakat Surabaya, yaitu arek-arek Surabaya, menolak ultimatum yang dikeluarkan oleh pihak Inggris dengan menulis surat pernyataan sebagai berikut, yang isinya adalah berulang-ulang telah kita mengemukakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris, kita akan memegang teguh sikap ini. Kita tetap menolak ultimatum itu. Akibat dari penolakan ultimatum itu, akhirnya meletuslah perang pada tanggal 10 November di Surabaya. Pada awalnya, pihak Inggris mengira bahwa Surabaya akan ditaklukkan dalam tempo 3 hari, namun kenyataannya perlawanan rakyat Surabaya sangat hebat, sehingga rakyat bisa mempertahankan Surabaya selama 3 bulan. Puncak pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 10 November 1945, di mana pasukan sekutu menyerang kota Surabaya dan arek-arek Surabaya langsung menghadapi sekutu. Pada pertempuran tersebut, pejuang Indonesia gugur dalam pertempuran mencapai 20.000 orang, sedangkan pihak sekutu sejumlah 1.500 orang. Pertempuran Surabaya berakhir dengan kekalahan pihak Indonesia. Akan tetapi, perang tersebut membuktikan bahwa rakyat Indonesia rela berkorban demi mempertahankan kemerdekaan mereka, meskipun harus dibayar dengan nyawa. Adapun pemimpin perlawanan Surabaya kala itu adalah Bung Tomo, yang merupakan salah satu tokoh yang menjadi penggerak dan berpengaruh besar dalam pertempuran di Surabaya. Lewat pidatonya yang berapi-api, Bung Tomo berhasil membangkitkan semangat arek-arek Surabaya dalam mengusir pasukan sekutu dari Indonesia. Dampak pertempuran Surabaya bagi bangsa Indonesia. Pertama, pada pertempuran Surabaya, bangsa Indonesia mengalami kekalahan dengan jatuhnya korban-korban personil maupun kerugian material yang tidak terhingga, juga kerugian-kerugian politik. Yang kedua, peristiwa 10 November merupakan sebuah pertempuran terbesar yang banyak memakan korban jiwa. Setidaknya 6.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Dari adanya peristiwa 10 November di Surabaya, pastinya memiliki pengaruh terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini pengaruh peristiwa 10 November terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, peristiwa 10 November dapat menumbuhkan semangat patriotisme bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, peristiwa tersebut juga menjadi motivator bagi daerah-daerah lain untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, peristiwa 10 November ini merubah sikap Panglima Tentara Inggris, Letjen P. Christison, menyatakan kebijakan barunya, yaitu membuat Indonesia dan Belanda berpisah. Yang keempat, Inggris menekan pemerintah Belanda untuk maju ke meja perundingan. Yang kelima, Inggris memfasilitasi perundingan di Linggarjati pada bulan November 1946. Sekian penjelasan mengenai
Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.